Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu tentang 3 tips perawatan tanaman cabai agar terhindar dari serangan patek, dan kemungkinan ini sudah umum dilakukan untuk petani sekitar wilayah lingkungan saya, terutama wilayah Magelang dan sekitarnya. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan, alangkah lebih baiknya kita simak dulu kondisi tanaman yang ada. Saat ini saya berada di wilayah sekitar rumah saya. Kebetulan di sekitar saya ada tanaman cabai yang sudah mulai merah. Namun dengan sudah mulai merah pasti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, terutama tentang fungisida. Tip yang pertama dalam menghindari patek yaitu pemilihan benih atau bibit, yang mana benih atau bibit cabai saat ini sudah banyak varietasnya. Untuk tanaman tersebut ini ada beberapa macam. Ini ada rawit tipe merunduk. Cenderung kalau tipe merunduk itu buahnya besar, namun kulit buahnya sedikit lebih tipis. Dan yang banyak beredar saat ini adalah tipe sami merunduk atau buah ke atas, nanti kalau sudah tua akan merunduk namun tidak sampai ke bawah. Varietasnya ada beberapa macam, tidak akan saya sebutkan untuk di video ini. Ini ada contoh buah yang kebetulan memang kalau buahnya cenderung lebih kecil, tapi untuk kulit buah lebih tebal, dan kemungkinan ini sangat rekomendasi karena kulit buah yang tebal sedikit lebih kuat terhadap serangan patek, dan tipe buahnya pun juga tidak merunduk ke bawah, sehingga bisa lebih mudah kita spray karena buahnya lebih terlihat dan cenderung buah ke atas. Untuk aliran air juga lebih aman. Dan saya rasa untuk kondisi buah juga sangat tahan simpan dibanding yang rawit biasa atau rawit yang tipe merunduk. Jadi untuk yang pertama itu pemilihan benih. Untuk menghadapi musim penghujan kita harus memilih lebih jeli yang mana yang tepat untuk musim penghujan. Namun jika kita sudah terlanjur menanam dengan tipe buah yang merunduk, itu juga kita bisa melakukan pencegahan dengan penyemprotan fungisida. Kalau menurut saya fungisida yang tepat yaitu fungisida kontak berbahan mankoseb diimbangi dengan fungisida sistemik berbahan metalaksil. Kalau untuk saya sendiri itu saya gunakan secara rutin dengan tempo waktu 3-4 hari itu kita lakukan penyemprotan. Untuk takaran fungisida 1 kg mankoseb nanti ditambah fungisida sistemik bahan metalaksil itu 2 ons. Jadi itu kita oplos lalu kita spray dalam jangka waktu 3-4 hari dengan penggunaan dosis per 1 tank 16 liter itu menggunakan 3-4 sendok makan sekali semprot. Bila mana sudah terjadi serangan, itu alangkah lebih baiknya kita bersihkan dan kita buang buah-buah yang sudah terkena serangan. Lalu kita spray dengan menggunakan fungisida cair yang berbahan aksositrobin devekatonazole. Itu saya rasa sangat rekomendasi. Nanti untuk penggunaan fungisida cair tersebut kita gunakan dengan
selang-seling atau silih berganti antara yang tepung dengan yang cair itu bergantian. Dan tak lupa menggunakan penembus, karena dengan penembus itu bisa memaksimalkan kinerja insektisida maupun fungisida yang kita gunakan untuk mengendalikan serangan pada gejala tanaman maupun buah. Jadi untuk penanggulangan antraknosa atau patek itu kalau kita sudah melakukan penyemprotan secara rutin dengan bahan-bahan tertentu atau dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, kita juga harus meminimalisir penggunaan unsur nitrogen atau nitrat. Kemudian penyemprotan kalsium secara berkala itu juga jauh sangat mendukung. Bisa menggunakan kalsium tepung dan bisa juga menggunakan kalsium cair, serta ditambahkan pupuk kalium, karena sifat kalium itu juga sangat membantu untuk memaksimalkan buah agar buah itu lebih kuat dan lebih tebal jaringan kulitnya. Di samping kita menyemprotkan kalsium, sanitasi lahan juga sangat penting. Kelembaban-kelembaban yang bisa menimbulkan jamur itu juga perlu kita bersihkan, serta air-air yang menggenang itu juga perlu kita kuras atau kita bersihkan dari lahan sekitar tanaman kita. Setelah semua itu kita lakukan, kita tepat atau kita fokuskan penyemprotan dengan skala yang lebih pendek agar serangan jamur yang ada itu bisa sedikit terhambat. Karena yang namanya pengobatan itu memang perlu konsentrasi tinggi, dan sifat antraknosa itu memang tidak bisa menyembuhkan, namun kita hanya mencegah atau mengamankan buah yang selanjutnya atau buah yang di atas agar tidak terdetek jamur secara lebih banyak. Jadi mungkin informasi tentang pencegahan antraknosa ataupun patek sekilas yang saya tahu dan yang saya pahami. Ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan, bisa menambah hasil serta bisa menjadikan kualitas tanaman yang ada, kualitas tanaman kita bisa lebih maksimal. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tak lupa saya sampaikan kepada teman-teman semua, sahabat petani semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang agar saya lebih semangat untuk mencari informasi-informasi tentang seputar pertanian.